Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tangis histeris mewarnai pembongkaran kios PKL di Sawah Besar, Semarang, Jawa Tengah. Pengadaan pelaku perampokan mobil di exit tol Leces, Probolinggo, Jawa Timur bagai di film action. Tribun penonton turnamen kabadi di India ambruk, ratusan orang terluka. Halo, selamat malam pemirsa. Kegaduhan kembali mewarnai sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab hari ini. Hakim akhirnya memutuskan sidang akan digelar dengan menghadirkan terdakwa secara langsung Jumat mendatang. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awali iNews Malam hari ini, pemirsa. Tangis histeris para pemilik kios mewarnai pembongkaran kios PKL di Kelurahan Sawah Besar, Semarang, Jawa Tengah. Para pemilik kios protes karena belum ada titik temu soal ganti rugi dan relokasi. Wanita pemilik kios PKL Kali S di Kelurahan Sawah Besar, Semarang menangis histeris saat petugas merobohkan kiosnya Selasa siang. Sejumlah petugas Satpol PP bahkan harus membopong wanita ini karena ia terus menangis dan pingsan. Petugas Satpol PP mengerahkan 2 alat berat untuk membongkar kios. Namun pedagang memprotes pembongkaran karena belum ada titik temu. Petugas membongkar sebanyak 105 kios PKL di Jalan Sawah Besar karena didirikan di bantaran sungai. Sudah berapa 3 kali, cuman belum ketemu titiknya. Tahu-tahu ini kok tidak ada pemberitahuan, bongkar semua. Namun pihak Satpol PP Kota Semarang mengaku sudah ada kesepakatan tentang pembongkaran kios. Jadi sudah dimediasi oleh Lurah, Camat, teguran 1, 2, 3. Jadi Dinas Perdagangan juga sudah memberikan tempat di Penggeron. Sudah kami cek di sana, memang tempatnya sudah dibagi peta-peta. Lebar 4, belakang 2, terus untuk Pondoboro. Jadi saya minta ini untuk kepentingan masyarakat umum. Pemerintah Kota Semarang berencana menormalisasi sungai sebagai bagian program nasional Balai Besar Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab kembali diwarnai kegaduhan. Polisi membubarkan puluhan pendukung Rizik Syihab yang ingin memberikan dukungan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Emak-emak pendukung Rizik Syihab ini menolak dibubarkan saat berkerumun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendukung Rizik Syihab yang hari ini menjalani sidang. Polisi wanita yang mencoba membubarkan kerumunan emak-emak agar tidak tercipta klaster COVID-19 justru mendapat perlawanan. Polisi berjaga di depan gedung pengadilan untuk menghalau massa yang kerap berkerumun. Sementara Rizik Syihab menjalani sidang dari Rutan Bareskrim Polri, hanya majelis hakim, jaksa, dan penasihat hukum yang bertatap muka di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara itu di dalam persidangan, terdakwa Muhammad Rizik Syihab bersikeras hanya akan membacakan eksepsinya jika sidang digelar secara langsung. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab hari ini menjalani sidang lanjutan kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Rizik Syihab beserta kuasa hukumnya hari ini menyampaikan nota keberatan atau eksepsi untuk 3 kasus yang menjeratnya. Dalam sidang online hari ini, pihak Rizik Syihab bersikukuh untuk mengikuti sidang secara offline. Di sisi lain, pihak jaksa penuntut umum menilai pembacaan eksepsi dapat dilakukan secara online saat itu juga. Saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline.
Maka itu kalau permohonan sidang offline nanti dikabulkan, saya mohon izin dengan sangat bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Eksepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline, karena sejak semula saya menolak sidang offline. Terlepas dari permohonan dari penasihat hukum nantinya diterima atau tidak oleh majelis hakim, tetapi agenda hari ini menurut kami penuntut umum harus dilaksanakan karena sudah ditetapkan oleh majelis hakim, karena ini eksepsi keberatan bukan pembelaan. Toh juga nanti diserahkan kepada masing-masing pihak, kejaksa penuntut umum dan majelis hakim. Jadi untuk itu kami mohon pembacaan eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum tetap dilaksanakan hari ini karena sudah ditetapkan oleh majelis hakim dalam persidangan yang lalu. Majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan pihak Rizik untuk sidang secara offline. Sidang eksepsi akan digelar di PN Jakarta Timur 26 Maret mendatang. Karena itu agar pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat berjalan lancar, maka permohonan penasihat hukum terdakwa agar persidangan ini dilakukan secara offline dapat dikabulkan. Sebelumnya pada sidang pembacaan dakwaan Jumat lalu, Rizik Syihab sempat emosi karena harus hadir dalam sidang virtual. Rizik bahkan sampai dipaksa jaksa dari Batu Polisi agar memasuki ruang sidang di rutan Bareskrim Polri Jakarta. Namun pada akhirnya Rizik meninggalkan ruang sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke persidangan lain. Pemirsa, terdakwa perkara ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gus Nur tidak didampingi kuasa hukum karena walkout. Terdakwa perkara ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, dituntut 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah oleh jaksa penuntut umum. Gus Nur menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian karena menghina Ormas Nahdlatul Ulama dalam video perbincangan dengan Refli Harun. Dalam sidang kali ini, Gus Nur tidak didampingi kuasa hukumnya karena walkout dari persidangan. Penyanyi Gisela Anastasia atau Gisel menghadiri sidang kasus penyebaran video asusilanya dengan Michael Yukinobu de Freitas. 2 orang menjadi terdakwa penyebaran konten pornografi. Setelah ditunda pekan lalu, sidang dengan terdakwa MN dan PP dalam kasus penyebaran konten pornografi akhirnya digelar di PN Jakarta Selatan. Gisel dan Nobu hadir sebagai saksi dalam sidang yang digelar tertutup. Gisel dan Nobu juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus video porno oleh polisi. Pengadaan pelaku perampokan mobil di exit tol Leces, Probolinggo, Jawa Timur bagai di film action. Kami kembali usai jeda berikut.